semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Perbanyakan Tanaman secara in vitro. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Ya, jadi kita minggu lalu sudah belajar mengenai kultur kalus, kemudian belajar mengenai proliferasi tunas aksilar, kemudian induksi tunas atentif. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tipe-tipe kultur in vitro yang lain, yaitu adalah kultur protoplas dan kultur anter. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, saya akan mengenai teori pengantarnya, karena kita harus punya satu kesepahaman ya sebelum kita melanjutkan belajar kita. Kemudian saya akan jelaskan mengenai kultur protoplas, apa itu kultur protoplas, untuk apa digunakan, bagaimana caranya, dan lain-lain. Kemudian terakhir saya akan menyampaikan mengenai kultur anter. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa kultur in vitro itu punya banyak tujuan ya. Ada yang untuk perbanyakan tanaman, ada yang untuk mungkin penyimpanan plasma nutfah, dan ada juga yang mengarah kepada pemuliaan tanaman. Nah, karena adik-adik ini masih semester 2, jadi mungkin belum diajarkan mengenai pemuliaan tanaman ya, baru genetika secara umum. Nah, saya akan mengajarkan dulu sedikit mengenai pemulihan tanaman. Nah, makanya dari sini saya ajarkan mengenai teori pengantarnya dulu sebelum kita masuk ke dua tipe kultur in vitro tersebut. Ya. Baik, saya mulai mengenai teori pengantarnya. Oke, kita pertama akan belajar mengenai hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Nah, jadi ini pengertiannya. Hibridisasi adalah suatu persilangan sepasang atau lebih dari sepasang galur murni yang memiliki karakter yang unggul, begitu ya. Misalnya, contohnya saya punya galur A disilangkan dengan galur B, jadinya adalah bukan galur C ya Dede ya, jadinya adalah tanaman hibrida atau kita kenal di pertanian dengan istilah tanaman F1. Nah, pertanyaannya adalah Dede, apakah Dede tahu galur murni itu apa? Nah, saya jelaskan juga galur murni itu apa. Nah, galur murni adalah tanaman dengan genotipe seragam homozigot. Kalau adik-adik masih ingat pelajaran genetika ya, homozigot itu apa? Homozigot untuk hampir semua lokusnya, adik-adik. Nah, saya punya contoh, ini beberapa tanaman, misalnya nih ya. Misalnya tanaman A punya genotipe seperti ini, adik-adik. A kecil, B besar, A besar, A kecil, B besar, C besar, C kecil, D besar, D kecil, E besar, E kecil. Ini berarti dia punya 5 lokus ya. Karena ada 5 huruf di sini yang berbeda. Sebetulnya adik-adik, aslinya tidak begini ya, tidak mungkin tanaman itu punya hanya 5 lokus begitu ya. Aslinya banyak sekali, tapi ini hanya untuk mencontohkan saja supaya lebih mudah untuk dimengerti. Kemudian saya punya tanaman B yang genotipenya begini, bisa dibaca. Dan tanaman C, genotipenya begini, A besar, B besar, C besar, D besar, E besar, D besar, ya. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, yang manakah di antara tanaman A, B, dan C ini yang merupakan tanaman yang homozigot? 3, 2, 1, jawabannya adalah tanaman B dan tanaman C, Dede. Kenapa yang B dikatakan homozigot? Begini ya, Dede, ketika tanaman itu memiliki memiliki genotipe yang seragam seperti ini. A besar bersanding dengan A besar, C kecil bersanding dengan C kecil lagi, D kecil bersanding dengan D kecil, begitu ya, dan seterusnya. Ini merupakan tanaman yang homozigot atau gennya seragam. Sementara yang seperti ini ya Dede, yang A besar, A kecil, ini namanya apa? Ini namanya adalah heterozigot. Coba dibuka-buka lagi buku catatannya di genetika ya, diingat-ingat lagi. Nah, yang ini disebut dengan tanaman homozigot atau disebut juga dengan galur murni, begitu. Nah, galur murni ini diperolehnya tidak mudah, adik-adik. Mereka harus mengalami penyerbukan sendiri atau selfing selama 5-6 generasi. Ini bahkan kadang bisa sampai lebih dari itu, adik-adik, kalau memang misalnya belum stabil ya. Apalagi dengan kondisi iklim yang seperti sekarang, kondisi lingkungan yang seperti sekarang, ini akan takes a long time ya.
membutuhkan waktu yang lama. Jadi generasi ke generasi ke generasi ke generasi barulah didapatkan nanti galur murni. Jadi intinya pembuatan galur murni itu bukan hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Begitu. Nah, secara prosesnya Dede, hibridisasi ini yang dilibatkan adalah sel gamet tadi atau sel kelamin ya. Jadi pada tanaman itu kan ada sel kelamin, ada sel tubuh atau sel somatis ya. Kalau di tanaman yang dilibatkan adalah, mungkin Adik-adik dari SD sudah tahu ya, yang jantan itu adalah serbuk sari atau benang sari atau polen, sementara yang betina adalah putik. Begitu. Nah, pertanyaan saya adalah, bisakah menurut Adik-adik hibridisasi dilakukan tanpa menggunakan putik ataupun benang sari? Bisakah kita menghilangkan tanaman tanpa menggunakan si sel kelamin ini, Adik-adik? Jawabannya adalah, kita lihat dulu ya, ini adalah sel tanaman ya Dede. Ya. Bisakah hibridisasi dilakukan hanya dengan menggabungkan sel tubuh atau sel somatis? Pertanyaan lagi ya. Nah Dede, pada sel tanaman, seperti yang sudah saya jelaskan di minggu pertama fisiologi tumbuhan, meskipun ini mata kuliah yang berbeda ya, di bagian terluar dari sel tersebut terdapat dinding sel. Dinding sel ini ya Dede menghalangi penggabungan sel. Jadi intinya bisa saja Dede hibridisasi itu dilakukan oleh sel somatis saja. Tidak harus menggunakan putik dan benang sari, tetapi problemnya adalah dalam sel tanaman itu ada dinding sel dan dinding sel ini menghalangi proses penggabungan sel karena keras Dede ya, keras. Maka kita harus dibuang terlebih dahulu si dinding selnya. Jadi untuk menggabungkan sel somatis dengan sel somatis, dinding sel harus dibuang terlebih dahulu karena nanti tidak akan bisa terfusion gitu ya. Nah, dinding sel kalau sudah dibuang, kita bisa membuang dinding sel, bisa saja. Kalau sudah dibuang, ini namanya adalah protoplas, Adik-adik. Nah, itu nyambung ya dengan, baru ini kelihatan nyambungnya ya dengan materi kita hari ini, yaitu kultur protoplas. Jadi saya ulang lagi, dinding sel yang sudah dibuang, sel yang sudah dibuang dinding selnya dinamakan dengan protoplas. Atau ini, protoplas adalah sel tanaman yang telah kehilangan dinding selnya. Begitu. Nah, ini bentuk realnya seperti apa, Dede? Protoplas ini seperti ini bentuknya. Jadi kalau tadinya sel tanaman itu bentuknya agak kaku begitu ya, protoplas itu bentuknya membulat. Karena hanya tinggal membran selnya saja, dinding selnya sudah terlepas. Gimana cara melepaskan dinding selnya? Yaitu dengan cara diinkubasi dengan enzim, Dede ya. Enzim-enzim ini nanti yang akan memakan atau apa ya namanya ya, mencerna si dinding selnya, tapi membiarkan membran sel dan sel di dalamnya itu masih tetap seperti itu. Misalnya kita menggunakan bisa enzim selulase, pektiolase, maserozim, dan driselase. Ini bisa beda spesies, bisa beda perlakuan ya Dede ya. Nanti Dede bisa cari mungkin penelitian mengenai ini kalau misalnya memang ingin lebih detail tahunya gitu. Nah, misalnya ini, saya punya protoplas tanaman A, beda ya, beda varietas gitu caranya, atau beda galur gitu, atau bisa jadi beda tanaman, I don't know gitu ya. Ini protoplas tanaman A dan protoplas tanaman B, kita gabungkan ya Dede, kita gabungkan. Nah, penggabungan ini namanya adalah fusi, atau dalam bahasa Inggris namanya fusion. Kalau Dede mungkin yang masih sering nonton Dragon Ball ya, ada istilah fusion gitu, menggabungkan si karakter satu dengan karakter yang lainnya, itu adalah penggabungan gitu. Jadi nanti protoplas satu dan protoplas yang kedua ini akan menjadi satu sel yang utuh. Caranya adalah dengan menggunakan bisa metode kimia dengan metode PEG atau dengan arus listrik. Itu yang dinamakan dengan electrofusion. Tapi kita belum punya alatnya kebetulan. Dan Adik-adik kalau misalnya mau lebih detail, mungkin nanti bisa sekolah lagi S2 atau belajar lebih detail ya. Yang penting Adik-adik tahu bahwa protoplas itu bisa digabungkan antara tanaman A dan tanaman B. Begitu.
Nah, inilah yang dinamakan dengan hibridisasi somatis, adik-adik. Jadi ketika kita menggabungkan protoplas A dengan protoplas B, kemudian tergabung, dia menikah begitu ya istilahnya, dan menjadi individu yang baru, itu adalah namanya hibridisasi somatis. Kenapa somatis? Karena menggunakan sel somatis atau sel badannya, bukan sel kelamin. Jadi dia tidak memerlukan polen, dia tidak memerlukan putik, begitu. Nah, teorinya, Dede, jadi persilangan antara dua tanaman untuk menghasilkan tanaman yang baru yang unggul, katanya ini adalah hibridisasi somatis gitu ya. Tapi intinya paham ya, begitu. Jadi dia hanya menggunakan sel tubuh atau sel somatisnya tanpa menggunakan sel seksual begitu ya. Tidak ada putik, tidak ada benang sari. Nah, secara teori hibridisasi somatis ini sebetulnya tidak terbatas pada spesies, adik-adik ya. Kalau kita kan selama ini menghibridisasi at least satu famili ya, Dede ya. Misalnya kalau misalnya kita mau menghibridisasi biasanya satu spesies aja kadang susah begitu ya, antara varietas 1, varietas 2 begitu, kemudian digabungkan. Tapi kan kita tidak mungkin bisa menggabungkan cabai dengan mangga begitu ya. Tetapi secara teori hibridisasi somatis ini memang tidak terbatas pada spesies, adik-adik. Asalkan memang mereka dari kingdom yang sama gitu ya. Dan bahkan ada juga yang berspekulasi bahwa tidak dalam kingdom yang sama pun sebetulnya bisa saja dilakukan, asalkan kita sudah menemukan metode yang cocok untuk menghibridisasi sel-sel tersebut begitu ya. Jadi hibridisasi somatis ini secara teori, adik-adik, secara teori dapat dilakukan pada dua tanaman yang memiliki kekerabatan yang jauh begitu. Contohnya misalnya saya punya tanaman tomat ya, saya punya tanaman kentang juga di sini. Ini dalam bahasa Inggris namanya adalah tomato and potato. Mereka ini memang sama-sama Solanaceae, Dede. Bisa terbayangkah apabila dua tanaman ini tergabung? Ternyata sudah ada yang tergabung, Dede. Ini tanaman ini namanya adalah pometo, atau ada juga yang mengatakan ini adalah tomteto, begitu. Jadi cara untuk menghasilkan pometo ini ada dua cara sebetulnya. Kita bisa menggunakan grafting ya, atasnya tomat, bawahnya kentang, atau kita bisa menggunakan hibridisasi somatis seperti tadi gitu. Oke, nah itu adalah teori pengantarnya. Wah, teori pengantarnya itu ya 13 menit ya. Tetapi kalau tidak saya jelaskan itu, maka Dede akan sulit sekali untuk mengerti ya. Jadi memang harus saya jelaskan. Nah, kita berlanjut ke kultur protoplas, Dede. Tadi kan sudah teori awalnya, insya Allah mengerti, mudah-mudahan. Nah, kultur protoplas ini adalah bagian dari prosedur hibridisasi somatis, Dede. Nah, protoplas hasil dari fusi protoplas tadi ditanam dalam media kultur jaringan, kemudian ditumbuhkan untuk menjadi tanaman yang sempurna, begitu. Itu adalah proses dari kultur protoplas. Nah, ini adalah proses hibridisasi somatis. Saya buatkan diagram agar kalian bisa lebih mudah mengerti. Jadi sumber protoplasnya itu biasanya adalah daun, ya, daun, kemudian kondisinya steril atau kalus dari tanaman yang ingin kita gabungkan, begitu, atau yang ingin kita buat protoplasnya. Nah, si sumber protoplas ini, entah itu daun, entah itu kalus, itu kemudian kita hancurkan, kemudian kita isolasi protoplasnya menggunakan enzim, jadi supaya dinding selnya tadi hilang ya. Kemudian nanti setelah dinding selnya hilang, kita lakukan penggabungan protoplas atau proses fusi. Nah, setelah digabungkan adik-adik, protoplasnya ini kemudian kita kulturkan pada media kultur jaringan. Yang inilah adalah proses dari kultur protoplas yang ingin kita pelajari hari ini. Kemudian terakhir adalah kita seleksi planet dari hasil kultur protoplas itu. Mana yang baik, kita akan seleksi. Mana yang buruk, kita akan buang. Tujuan dari kultur protoplas ini adalah yang pertama, ya pastinya untuk mendapatkan tanaman hibrida somatis yang unggul ya. Kemudian untuk mengatasi kelemahan hibrida seksual, karena ada beberapa tanaman-tanaman yang tidak memiliki kompatibilitas yang baik ya. Misalnya kita mencoba untuk menggabungkan polen dengan putiknya si tanaman A dan tanaman B,
kemudian mereka tidak kompatibel, mereka tidak cocok ya gitu. Jadi kita bisa cocokkan dengan hanya menggunakan selnya saja. Kemudian digunakan juga untuk penelitian transformasi gen. Nanti adik-adik akan tahu detailnya lebih jelas ketika adik-adik sudah semester 4 atau semester 5 ketika kalian sudah belajar pemulihan tanaman. Nah, ini adalah contoh kultur protoplas yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dari Biogen ya, BB Biogen, Litbang Pertanian. Nah, adik-adik, ini adalah protoplas yang hijau-hijau ini. Ini adalah protoplas yang mereka bisa kumpulkan ya, adik-adik. Ya, kalau dilihat di mikroskop bentuknya seperti ini realnya. Kemudian si protoplas itu tadi ditanam pada media MS atau media N6 dengan komposisi sebagai berikut. Ini yang mereka lakukan ya. Kalau kita mau melakukan mungkin bisa penelitian dulu. Kemudian sampai dengan bentuk kalus seperti ini, adik-adik. Kalus ini kemudian dikembangkan lagi menjadi tanaman yang sempurna. Begitu. Nah, sekarang kita beralih ke kultur anter. Nah, adik-adik, ini adalah gambar bunga. Kalau adik-adik nggak tahu ini gambar apa ya, ini gambar bunga. Anter itu apa? Anter itu adalah kepala sari atau wadah tempat serbuk sari berada. Jadi kalau di sini kira-kira yang mana? Nah, yang ini yang warna-warna kuning ini namanya adalah anter. Jadi kotak tempat polen atau serbuk sari itu berada. Jadi kalau dia sudah matang biasanya si kotaknya ini pecah, pak, gitu ya, mengeluarkan ribuan polen. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan dengan kartun ya begitu ya. Jadi di dalamnya ini ada polen-polen. Dan ini namanya adalah anter. Ya, ini namanya adalah anter. Nah, adik-adik, kalau adik-adik, saya tidak tahu apakah sudah diajarkan apa belum ya. Yang namanya sel kelamin, adik-adik, entah itu serbuk sari, entah itu putik, entah itu pada manusia ya, itu sifatnya adalah haploid atau 1N. Kromosomnya tidak berpasangan, adik-adik. Bentuknya adalah haploid. Sementara yang normal, sel-sel somatis pada umumnya itu sifatnya adalah diploid. Jadi dia berpasangan. Nah, apabila anter suatu tanaman ditumbuhkan dengan teknik kultur jaringan, maka akan menghasilkan tanaman haploid. Tanamannya sendiri haploid. Semua sel-sel dalam tubuhnya adalah haploid. Nah, kalau adik-adik, saya ingatkan lagi ya, ini sebetulnya ada di pelajaran kinetika, tapi saya ingatkan lagi. Yang seperti ini namanya adalah diploid, adik-adik. Ya, A berpasangan dengan A lagi, B berpasangan dengan B lagi. Mereka punya pasangan-pasangannya masing-masing dengan huruf-huruf yang sama, begitu ya. Ada 2 pasangan, itu namanya diploid, 2N. Nah, yang seperti ini namanya heterozigot, adik-adik. Kenapa heterozigot? Karena mereka tidak bentuknya tidak sama, adik-adik ya. Yang ini ada yang kapital, yang ini ada yang tidak kapital. Yang kapital ini artinya adalah dominan, sementara yang tidak kapital ini adalah resesif, adik-adik. Sehingga ketika dominan dan resesif bersandingan dalam huruf yang sama, itu dikatakan sebagai heterozigot. Haploid itu seperti apa, adik-adik? Haploid itu seperti ini, adik-adik. Masing-masing huruf atau masing-masing gen dalam hal ini ya, itu tidak ada pasangannya, adik-adik. Cuma satu saja. Jadi kalau misalnya ada 5 gen, ya ada 5 huruf gitu ya, A, B, C, D, E. Tapi lagi-lagi saya ingatkan di alam aslinya, adik-adik, gen itu tidak seperti ini ya, tidak hanya 5 ya, tapi banyak sekali. Nah, adik-adik, kalau haploid ini kita perlakukan dengan colchicine, kita berikan colchicine. Apa itu colchicine? Silahkan lihat di Google dulu. Maka si haploid ini akan berubah menjadi diploid, adik-adik. Dan si masing-masing gen ini akan mengganda seperti ini. Jadi A dengan A besar, C kecil tadi mengganda jadi C kecil lagi, begitu ya. Akhirnya mereka ada berpasang-pasangan yang sejenis semuanya. Yang dominan dengan yang dominan, yang resesif dengan yang resesif. Nah, tanaman seperti ini disebut dengan tanaman double haploid. Karena tadinya dia haploid ya, terus di double haploid begitu. Jadi dia jadi 2N lagi. Sebetulnya ini juga diploid sih, sama saja, cuma untuk menegaskan dari mana sumbernya begitu. Nah, kemudian ini juga disebut dengan tanaman homozigot, adik-adik. Kenapa? Karena
Yang dominan bersandingan dengan yang dominan, yang resesif bersandingan dengan yang resesif. Nah, paham sampai sini ya? Kalau Dede ingat tadi introduksi saya bahwa untuk menghasilkan tanaman homozigot di alam itu sulit sekali, butuh generasi bergenerasi dengan metode selfing atau mengawinkan diri sendiri begitu. Sementara dengan metode kultur anter ini ya Dede, kita bisa mengkat waktu yang kita butuhkan untuk tadinya lama begitu ya, menjadi relatif lebih singkat begitu. Jadi kita tinggal kulturkan saja anternya, kemudian kita beri kolkisin, akhirnya dia menjadi double kromosomnya begitu. Akhirnya dia menjadi tanaman yang homozigot. Ya, seperti itu saja, simpel sekali. Mudah-mudahan paham ya. Bila ada yang tidak dipahami, mungkin bisa langsung ditanyakan. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah untuk menghasilkan tanaman haploid gitu ya. Kemudian sebagai titik awal induksi mutasi. Mutasi itu apa? Silakan belajar lagi, cari di Google ya. Kemudian untuk apa sih sebetulnya tanaman haploid ini, Dede? Tadi kan tujuannya untuk kultur anter ini untuk menghasilkan tanaman haploid gitu ya. Untuk apa sih tanaman haploid ini digunakan? Yang pertama adalah tadi ya, untuk dapat menghasilkan tanaman homozigot yang double haploid secara cepat. Sehingga kita bisa menggunakan si tanaman ini sebagai galur murni ya Dede. Jadi kita bisa langsung nanti hibridisasi atau bisa mengeluarkan galur murni tersebut sebagai varietas baru, bisa jadi ya kalau memang dia unggul. Kemudian tanaman haploid ini lebih mudah diseleksi dibandingkan tanaman diploid. Kenapa? Karena dia tidak rumit gennya Dede ya. Dia hanya punya satu pasang. Dia bahkan tidak berpasangan gitu ya. Dia hanya punya satu kromosom sehingga untuk seleksi itu lebih mudah kelihatan karakternya nanti. Kemudian ini dapat digunakan sebagai tanaman sumber untuk fusi protoplas. Balik lagi ya ke fusi protoplas atau penggabungan protoplas. Jadi kalau ada bayangkan ya, namanya fusi protoplas itu kan pakai gen somatis ya. Namanya gen somatis itu kan diploid, punya 2 pasang kromosom masing-masing ya. Ketika kita gabungkan langsung Dede, seperti itu, maka yang sel yang dihasilkan itu adalah tetraploid atau 4N. Paham sampai situ ya? Jadi saya ulang, jadi kalau yang kita gunakan adalah sel somatis, yang mana di dalamnya adalah diploid atau 2N, maka 2N tambah 2N jadi berapa Dede? Jadi 4N, maka nanti tanamannya akan sangat tidak normal, begitu ya. Bukan tanaman yang ya seperti kita inginkan pada umumnya, begitu ya. Biasanya karakternya dia memang lebih gigantis ya, lebih besar, lebih sturdy begitu. Tetapi biasanya dia lebih lebih mandul begitu ya, sulit untuk beranak pinak gitu. Nah, solusinya adalah kita bisa menggunakan sel-sel yang haploid ini ya Dede. Kan haploid tambah haploid jadi diploid, akhirnya jadi sel yang normal begitu ya. Jadi ini adalah maksud poin dari nomor 3, dapat digunakan sebagai tanaman sumber untuk fusi protoplas. Jadi misalnya kita sudah kultur anter nih, anternya kemudian kita tanam di media kultur jaringan, terus dia sudah tumbuh jadi tumbuhan, begitu, dia tumbuhannya adalah tumbuhan haploid. Kemudian kita ambil daunnya atau kalusnya, kita gerus, kemudian kita buat dia menjadi protoplas. Masing-masing protoplas dari tanaman yang berbeda ini kemudian kita gabungkan, akhirnya dia menjadi tanaman yang normal. Tinggal kita seleksi saja nanti karakternya kita mau yang mana gitu. Secara teori begitu ya Dede ya, gampang ya. Tapi mungkin praktiknya tidak segampang teorinya, tetapi tetap saja menarik untuk dipelajari. Nah, ini adalah prosedur umumnya bagaimana kultur anter ini dilaksanakan. Yang pertama adalah tentu saja ya, kita harus ambil anternya, kemudian kita sterilisasi seperti biasa. Kemudian kita tumbuhkan pada media kultur jaringan, kemudian biasanya dia berkalus dulu Dede, dia berkalus anternya. Kemudian dia menjadi plantlet. Nah, plantletnya ini adalah plantlet haploid. Dia hanya punya 1N atau 1 pasang kromosom. Nah, kemudian kita perlakukan dengan kolkisin, bisa kita rendam, bisa kita teteskan dengan konsentrasi yang relatif kecil sih, sebetulnya hanya kira-kira 0,2 sampai 1% mungkin sudah cukup ya. Tetapi antar spesies pasti berbeda kebutuhannya, tinggal kita lihat saja penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian kita akan dapatkan tanaman yang double haploid dan homozigot. Sudah double haploid, homozigot 2N gitu ya, diploid. Jadi ini kita bisa memotong
5-6 generasi tersebut menjadi hanya dalam satu kali percobaan gitu. Nah, contohnya ini yang sudah dilakukan oleh lagi-lagi dari BB Biogen Adik-adik, Balai Besar Penelitian Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Nah, ini yang sudah mereka hasilkan. Ini kebetulan tanaman padi. Jadi adik-adik kalau mau lihat penelitian lengkapnya silahkan di linknya di copy. Begitu. Nah, jadi mereka menggunakan media. Jadi mereka isolasi antar padi, terus dimasukkan ke dalam media. Medianya adalah sebagai berikut. Ini media yang mereka gunakan. Gitu. Kemudian tumbuh menjadi kalus, kemudian tumbuh menjadi tanaman. Tumbuh menjadi tanaman yang haploid, adik-adik ya. Begitu, mudah-mudahan paham sampai situ. Apabila ada pertanyaan adik-adik, silahkan ditanyakan. Dan saya ingin kalian pause video ini 5 menit saja dan pikirkan apa yang sudah kalian pelajari dari video ini. Apakah sudah ada yang dipelajari ataukah belum? Kalau belum ada yang dipelajari, adik-adik harus review lagi, harus rewind video ini dari awal, begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kalian awesome. Dan sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan dari kultur protoplastik